Baik, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang pemahaman doktrin Allah berdasarkan buku Paul Enns, ya, Moody Handbook of Theology. Eh, Pada kesempatan ini saya secara lebih khusus akan membahas tentang doktrin Allah atau yang biasa disebut dengan teologi proper. Dalam buku Paul Enns, dia menjelaskan bahwa kata teologi itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani. Theos artinya Allah, logos artinya kata atau firman, the word. Oleh sebab itu teologi bisa didefinisikan sebagai wacana atau pengetahuan atau cara kita mengenali Tuhan itu siapa. Teologi juga sering diartikan sebagai sebuah pemahaman kepercayaan Kristen tentang studi tentang Kristus, Roh Kudus, malaikat, dan lain sebagainya. Sehingga teologi bisa dipahami sebagai satu bentuk pengetahuan yang luas. Nah, pada kesempatan ini saya akan secara spesifik menjelaskan ya atau mengungkapkan ide-ide pemikiran Paul Enns dalam bukunya berkaitan dengan doktrin Allah atau teologi proper. Paul Enns eh, dalam bagian teologi proper di dalam bagian pendahuluan dia menjelaskan tentang bagaimana bentuk-bentuk argumentasi dalam membuktikan eksistensi Tuhan. Karena kita tahu bahwa uh, penjelasan tentang keberadaan Tuhan itu masih menjadi isu yang hangat untuk dibahas dan dibicarakan. Orang-orang yang menganut teisme atau percaya kepada eksistensi Tuhan itu selalu berangkat dari beberapa argumentasi. Argumentasi yang pertama adalah apa yang kita sebut dengan cosmological argument, ya, argumen kosmologis, ya. Argumen ini mendasarkan pemikiran atau fakta bahwa dunia atau kosmos itu hadir secara jelas dan tidak mungkin kosmos atau dunia, universe yang ada, langit dan bumi, segala isinya dan ciptaan yang kita bisa lihat, gunung, hewan, manusia bahkan yang ada dalam dunia itu bisa hadir dengan sendirinya. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena kosmos dan dunia itu tidak bisa muncul dari ketiadaan, maka pasti ada penyebab yang menjadi alasan hadirnya keberadaan dunia itu. Keberadaan manusia, keberadaan hewan, ciptaan yang lain dalam dunia ini. Nah, ini yang kemudian disebut dengan argumen kosmologis. Kita tidak bisa menyangkali Allah karena ada realita kosmos itu hadir, ciptaan itu ada hewan, ada ada lautan, ada daratan, dan kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang menciptakan akan dunia dan segala isinya. Argumen yang kedua adalah argumen teleologis. Ya, kita tahu kata telos ya dalam bahasa Yunani artinya akhir atau tujuan akhir. Nah, argumen teleologis berpendapat bahwa keteraturan, ya, order dan bahkan pengaturan yang terjadi dalam dunia ini itu dalam satu sistem eh, menyiratkan kepada kita bahwa ada sebuah tujuan akhir yang ingin dicapai, ya. Ada 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 akhir yang bisa menjadi batas daripada ciptaan itu. Kita lihat binatang bisa mati, ya, tumbuh-tumbuhan dia bisa layu dan kemudian berkembang kembali, manusia bisa mati. Nah, sehingga kalau semua itu ada tujuan akhirnya, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, dalam ciptaan ini ada endingnya, maka tentu ada sesuatu yang mengendalikan itu, sehingga ada awal dan ada akhir. Dan siapa lagi kalau bukan Tuhan? Kemudian yang ketiga adalah argumen antropologis. Ya, apa itu argumen antropologis? Argumen antropologis menjelaskan kepada kita bahwa manusia
itu memiliki satu sifat rohani, di mana manusia adalah gambar dan rupa Allah. Argumen antropologis beranggapan eh, karena manusia adalah gambar dan rupa Allah, sehingga ketika manusia itu melakukan tindakan kejahatan atau tindakan yang berlawanan dengan naturnya, natur rohaninya, maka akan muncul rasa guilty feeling, akan muncul rasa penyesalan, akan muncul rasa perasaan melakukan sesuatu yang melanggar akan naturnya. Nah, kalau perasaan itu hadir bahwa di manusia itu sendiri adalah gambar dan rupa Allah, maka mau tidak mau kita harus mengatakan bahwa ada s- ada satu pribadi yang eh, yang menciptakan manusia ini dan menaruh eh, conscience, hati nurani, sehingga manusia bisa memiliki satu perasaan bersalah kalau dia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan naturnya yang rohani tersebut. Nah, inilah kemudian argumen antropologis ini ingin mengatakan bahwa natur manusia yang bersifat rohani inilah yang kemudian menjadi kekuatan bahwa ada pribadi atau Allah, Tuhan yang menciptakan dan menaruh hal tersebut dalam diri manusia. Yang ke yang keempat adalah argumen moral, ya, argumentasi moral atau moral argument. Argumen ini berpendapat bahwa kurang lebih moral argumen ini berkaitan dengan anthropologic argument yang melihat bahwa manusia memiliki kesadaran akan nilai benar dan salah. Ketika melakukan sesuatu yang benar atau melakukan sesuatu yang salah, ada satu pertimbangan-pertimbangan moralitas yang ada dalam diri manusia. Mencuri sesuatu yang salah, melakukan kebaikan, memberi makanan pada orang lain itu adalah tindakan yang benar. Nah, pertimbangan-pertimbangan moralitas ini tidak mungkin datang dengan sendirinya. Pasti ada yang menyebabkan atau eh, sesuatu yang menciptakan itu, dan pasti datangnya dari Allah sendiri. Nah, jika manusia adalah makhluk biologis, mengapa ia merasa memiliki kewajiban moral? Pengakuan standar dan konsep moral tidak dapat dikaitkan dengan proses evolusi apapun. Manusia memiliki pertimbangan-pertimbangan moralitas sehingga membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Yang terakhir adalah argumen ontologis. Apa itu argumen ontologis? Argumen ontologis eh, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana eh, manusia itu dapat membayangkan Tuhan yang sempurna namun tidak ada, maka ia dapat membayangkan seorang yang lebih besar daripada Tuhan. Kalau argumen ontologi sebenarnya menjelaskan tentang kalau dalam satu wilayah ada 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 populasi manusia, ya, sebut saja wilayah misalnya satu RT, ya. Tapi kalau kita tarik lagi ke atas, kita bisa melihat populasi manusia dalam konteks kelurahan. Kita tarik lagi ke atas, kita bisa melihat populasi dalam konteks kecamatan. Kita tarik lagi ke atas, kita melihat populasi dalam konteks provinsi. Kemudian provinsi, negara, populasi negara. Kalau kita lihat lagi ada populasi antar benua. Kalau kita lihat lagi ada populasi antar eh, planet. Kalau kita melihat lagi ada misalnya keberadaan galaksi yang jauh lebih besar. Nah, itu ingin membuktikan kalau Tuhan bisa, kalau ada realita bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada kita. Tentu ini bukan berasal dari manusia, pasti ada sesuatu yang besar yang bisa menyebabkan hal ini. Nah, itu yang bisa kita sebut sebagai argumen ontologis. Kemudian dalam buku Paul Enns dia juga menjelaskan tentang pandangan-pandangan yang muncul yang berlawanan dengan teisme, ya, atau dia sebut dengan anti-theistic theories.
dalam pandangan-pandangan anti ketuhanan atau anti-teistik teoris, dia menjelaskan beberapa pandangan, ya. Ada pandangan ateistik, ya. Pandangan ini menjelaskan tentang bahwa Allah itu tidak ada, ya. Tidak ada eh, tidak ada yang namanya keberadaan Tuhan, ya. Nah, sehingga eh, atheistic view, ya, tidak melihat bahwa Allah itu hadir dan Allah itu yang menciptakan dunia ini. Dalam atheistic view diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Ada yang ateis praktis, yang hidup seolah-olah Tuhan, tidak ada Tuhan. Tetapi ada juga ateis-ateis yang dogmatis, yang terang-terangan mereka menolak Tuhan. Ada juga ateis virtual yang menolak Tuhan dengan terminologinya, eh, dan klasifikasi ini mencakup mereka yang mengingkari Tuhan yang punya pribadi. Kemudian yang kedua adalah agnostic view. Apa itu agnostic view? Ini adalah kaum yang percaya bahwa pengetahuan menjadi segala-galanya. Agnostik berarti orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Eh, oleh karena itu, seorang agnostik adalah orang yang mengatakan bahwa kita tidak dapat mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Ya, jadi dia tidak peduli Tuhan ada atau tidak ada, tidak terlalu menjadi sesuatu yang signifikan. Yang ketiga adalah evolusi. Ya, evolusi itu percaya bahwa kehidupan ini terjadi karena ada satu proses perubahan yang terjadi dalam jangka waktu yang lama, ya, sehingga dari kondisi manusia yang sebenarnya tidak sempurna, makin lama makin menjadi sempurna. Kemudian ada juga yang dalam kelompok atheistic view ini, anti-theistic teori ini, ada juga yang kita sebut dengan politeisme. Politeisme adalah satu pemahaman atau pandangan yang percaya bahwa Tuhan itu lebih dari satu, atau percaya pada banyak dewa. Ya, kita tahu bahwa ada banyak masyarakat budaya yang percaya akan pandangan ini. Pandangan yang kelima dalam kategori anti-theistic view, kita bisa juga uh, belajar tentang pandangan panteisme. Panteisme berarti segala sesuatu adalah Tuhan, ya. Tuhan adalah segala-galanya dan segala-galanya adalah Tuhan. Dalam konteks panteisme itu ada yang juga yang disebut dengan panteisme materialistis, ya, yang meyakini bahwa ada keabadian dalam materi-materi tertentu, pohon dalam dalam batu, ada gunung dan lain sebagainya. Nah, panteisme ini juga dikategorikan sebagai bentuk antiteistik teori. Kemudian yang keenam adalah deisme. Deisme percaya bahwa tidak ada Tuhan yang bersifat pribadi yang dapat dihubungkan dengan manusia. Tuhan yang tidak bersifat pribadi ini menciptakan dunia dan kemudian dia memisahkan dirinya. Ya, jadi deisme itu sama seperti eh, seseorang yang menciptakan arloji atau jam tangan. Setelah dia menciptakan arloji itu, ya kemudian dia meninggalkan. Dia melakukan, dia men-set up semuanya, tetapi setelah itu dia tidak tahu, dia tidak eh, dia ti- dia tahu menahu dengan apa yang dia ciptakan, yang dia meninggalkan ciptaannya dia. Nah, penjelasan ini, inilah yang dipahami, ya, dan dipercaya oleh kelompok deisme. Dia tidak percaya, mereka mempercayai bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang setelah dia menciptakan, kemudian dia meninggalkan, dia memisahkan dirinya daripada dengan apa yang dia sudah ciptakan. Sehingga manusia menjadi sendirian, ciptaan menjadi sendirian, dan apa yang terjadi dalam dunia ini adalah karena kesalahan manusia itu sendiri. Dalam pandangan deisme, mereka mengakui transendensi Tuhan, sedangkan mereka menyangkali imanensinya. Nah, kemudian kita juga akan melihat tentang apa itu konsep revelation, ya. Dalam buku Paul Enns, dia menjelaskan bahwa revelation itu ada dua, ada yang disebut dengan general revelation dan ada yang disebut dengan special revelation. General revelation adalah wahyu yang bersifat umum, ya.
bagaimana kita memakai wahyu ini untuk mengenal Tuhan, tetapi dengan penyingkapan-penyingkapan yang bersifat umum. Apa yang dimaksud dengan penyingkapan-penyingkapan yang bersifat umum? Penyingkapan yang bersifat umum berkaitan dengan kita bisa mengenal alam melalui alam, langit yang Tuhan ciptakan, dan kita bisa melihat keselarasan, keindahan dari semuanya itu. Dan dari situ kita bisa mengenal dan melihat Allah. Tetapi ada wahyu yang kedua yang lebih spesifik, ya kita sebut dengan wahyu khusus. Wahyu ini tidak diberikan kepada semua orang karena sifatnya yang khusus, tetapi hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang-orang yang mendapatkan firman-Nya, orang-orang yang belajar melalui kitab suci, melalui Yesus Kristus. Nah, itulah yang kita sebut dengan special revelation. Dalam special revelation, kita juga mengenal bagaimana Yesus menyingkapkan dirinya, ya, datang ke dalam dunia ini, berinkarnasi, ya, menjadi daging. Itu yang disebut dengan special revelation. Kemudian dalam buku Paul SD juga menjelaskan tentang uh, sifat-sifat Allah atau atribut-atribut Allah. Atribut Allah yang dijelaskan oleh Paul Ernst, yang pertama dia menjelaskan bahwa Allah itu memiliki dua kategori atribut, ya. Atribut yang pertama sifatnya absolut, mutlak, tidak bisa dirubah. Uh, Sifatnya adalah sifat yang kekal, eh, antara lain sifat Allah yang bersifat spiritual. Allah itu roh, Allah tidak bersifat materi, dia tidak punya tubuh, dia tidak punya jenis kelamin, dia tidak punya bentuk yang sama seperti manusia karena dia adalah roh. Kemudian yang kedua, Allah itu self-existence. Allah hadir, Allah itu ada, tidak tergantung dengan apa yang ada di luar dirinya. Sehingga Allah itu bukan hanya self-existence, tapi Allah juga itu adalah Allah yang self-sufficient. Ya. Dalam kitab Keluaran, kita mengetahui Allah mengidentifikasi dirinya dengan I am who I am that I am, aku adalah aku. Nah, ini menekankan bahwa kehadiran Allah tidak pernah ditentukan oleh karena kontribusi manusia atau apa yang ada di luar dirinya, tetapi dia cukup dan dia mampu mengendalikan dirinya. Kemudian yang ketiga adalah Allah itu immutable. Ya, apa itu immutability? Immutability adalah salah satu atribut Allah yang sifatnya ingin menekankan bahwa Allah itu tidak berubah, Allah itu sempurna, dan di dalam kesempurnaannya itu uh, dia juga tidak pernah berubah dalam tujuan-tujuan, bahkan janjinya. Dan Allah sendiri adalah Allah yang bebas dari segala penambahan atau pengurangan. Dia juga adalah Allah yang esa, ya, uh, Allah yang uh, tidak terbagi-bagi, ya, Allah yang tidak punya bentuk lain, ya, sehingga kita tidak perlu menyembah Allah dengan politeistik, tetapi Allah itu adalah esa, ya, Allah itu satu. Kemudian Allah itu benar, tidak ada kebohongan di dalam diri Allah. Apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan, apa dia perbuat itu sempurna, dan tujuan dari semua apa yang dia katakan juga itu benar dan sempurna. Dan Allah itu kasih. Allah memiliki natur kasih, dan natur kasihnya adalah natur yang bersifat kekal. Eh, dan natur kasih ini adalah kodrat Allah yang dia juga nyatakan dalam hubungan dia dengan manusia. Dan selanjutnya dia juga adalah Allah yang baik, ya. Kebaikan Allah itu luas dan meliputi sejumlah banyak aspek. Dia sayang terhadap uh, segala ciptaannya, dan terutama kepada manusia. Allah itu juga kudus. Kata kudus dalam bahasa Ibrani kados, dalam bahasa Yunani hagiatso, artinya dipisahkan atau ada pemisahan. Artinya Allah itu adalah benar-benar berbeda daripada makhluk yang sudah jatuh dalam dosa. Karena dia adalah Allah yang kudus, maka harus dibedakan. Tuhan adalah standar moral dan etika. Dalam kekudusannya, Tuhan adalah hukum. Dialah sendiri yang menetapkan standar, bukan manusia itu sendiri.
Kemudian yang ada atribut yang kita bisa juga katakan ini sebagai eh, relatif atribut daripada Tuhan. Yang pertama, Allah itu kekal. Kekekalan Tuhan biasa dipahami dengan waktu. Tuhan tidak bisa dibatasi atau Tuhan tidak terikat oleh waktu. Dan Tuhan tidak ada rangkaian peristiwa. Dia berada di atas segala keterbatasan dan bersifat sementara. Kemudian Tuhan itu memiliki karakter immensity, artinya dia sempurna dalam wujud ilahinya yang dengan melampaui segala keterbatasan ruang, namun hadir dalam setiap titik ruang. Artinya Allah itu hadir dalam setiap kondisi apapun dan kita tidak bisa membatasi kehadiran Allah. Omnipresence berbicara tentang kemahadiran Tuhan. Tuhan itu bisa menembus dan memenuhi segala alam semesta dengan kuasa yang dia miliki. Kemudian Allah itu juga adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak ada sesuatu yang bisa kita sembunyikan daripada Tuhan karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dia Maha Tahu segala apa yang ada dalam dunia ini, segala variabel yang mungkin terjadi, semua kejadian yang akan datang. Allah tahu apa yang terjadi dalam dunia ini, detik, menit, Dia memiliki pengetahuan. Dan kemudian Allah juga adalah Allah yang omnipotence. Dia bermaha kuasa. Dia sanggup melakukan sesuatu yang manusia tidak bisa lakukan. Dia sanggup melakukan sesuatu yang manusia mungkin belum pernah pikirkan. Dia bisa melakukan sesuatu yang manusia mungkin tidak pernah dan belum pernah manusia pikirkan. Itu adalah bentuk dari kemahakuasaan Allah. Kemudian penting juga kita untuk memahami nama-nama Allah karena nama Allah merupakan sesuatu yang penting dalam Alkitab. Paling tidak ada tiga besar nama Allah yang sering kita jumpai dalam Alkitab, yaitu Elohim, Adonai, dan Yahweh. Elohim artinya eh, Allah itu bersifat agung, ya. Dari kata El, ya, eh, memiliki makna menjadi kuat, menjadi unggul, menjadi agung. Dan Elohim sebenarnya ingin mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang transenden, Allah yang berada di atas segala-galanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Nama yang kedua adalah Adonai. Adonai memiliki makna dalam bahasa Ibrani adalah Tuan, ya, Master. Nah, ini ingin mengatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjadi pemimpin kita, Allah yang menjadi eh, Allah yang menjadi Tuan kita, Allah yang menjadi Oke. Yang kedua adalah Adonai. Jadi Adonai ini menjelaskan tentang bagaimana Allah itu sama seperti Tuhan kita. Jadi hubungan yang ini ditekankan dalam nama Adonai ini adalah hubungan antara Tuhan dan hamba. Artinya dia memiliki otoritas, dia berdaulat, dan memiliki kuasa atas manusia. Nama yang sering juga kita sering temukan dalam Alkitab adalah nama Yahweh. Yahweh diterjemahkan dalam tetragramaton bahasa Ibrani dengan 4 huruf. Tidak ada huruf vokal. Jadi kita sebenarnya tidak diketahui secara pasti bagaimana cara pengucapannya.
American Standard Version itu menerjemahkan sebagai Yehova atau Yahweh. Nah, apa makna dari nama Yahweh? Yahweh digunakan 6.828 kali dalam Perjanjian Lama dan kemungkinan besar artinya berkaitan dengan kata kerja menjadi. Nah, dengan nama Yahweh, Allah memperkenalkan dirinya dalam hubungan pribadinya dengan umatnya Israel, dan nama inilah yang diresponi oleh Abraham. Karena nama inilah yang membawa Israel keluar dari Mesir, membebaskan mereka dari perbudakan dan menembus mereka. Kemudian, dalam bagian ini juga, Paul Enns menjelaskan tentang apa itu Trinitas. Konsep Trinitas merupakan konsep penting dalam kekristenan, dikarenakan ini adalah satu konsep yang banyak orang sering menyalahartikan. Ya. Apa itu Trinitas? Trinitas bisa didefinisikan sebagai satu doktrin yang percaya bahwa Allah itu terdiri dari tiga pribadi yang bersatu tanpa keberadaan yang terpisah. Sifat ilahi ada dalam tiga bagian, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan penjelasan ada banyak misinterpretasi daripada konsep Tritunggal. Misalnya banyak orang dalam sejarah gereja kita tahu ada orang-orang seperti Askunages, Peloponus ya, yang mengajarkan tentang triteisme ya. Triteisme ini percaya bahwa uh, hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sama seperti hubungan kekerabatan. Misalnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes sebagai murid. Tapi sebenarnya uh, mereka uh, bukan tiga pribadi dalam satu ketuhanan ya. Jadi ini juga salah. Kemudian ada ajaran yang disebut dengan Sabellianisme atau modalisme. Ajaran ini berasal dari seorang yang bernama Sabellius. Uh, Dia mengajarkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari ajaran Triteisme. Sabellius berbicara tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memahami ketiganya hanya sebagai tiga cara keberadaan dan tiga manifestasi dari Tuhan. Kemudian ada Arianisme. Arianisme adalah doktrin Arian berakar pada Tertullian yang mensuborginasikan anak kepada Bapa. Origenes membawa konsep bawahan Bapa dalam hal esensi. Nah, ini adalah ajaran-ajaran tentang uh, yang mensalahartikan atau misinterpretasi doktrin Tritunggal. Kemudian, bagaimana kita bisa memahami Tritunggal secara lebih jelas? Kan, yang pertama kita harus melihat bahwa Allah itu satu dan keesaan Allah itu berkaitan dengan esensinya. Ya. Keesaan Allah itu berkaitan dengan esensinya. Artinya ketiga pribadi ini memiliki penjumlahan dari sifat-sifat ilahi, tetapi esensinya sebenarnya tidak terbagi. Yang kedua, Allah itu tiga, tapi uh, ini berkaitan dengan pribadinya. Ya. Tuhan memiliki tiga subsistensi, yaitu uh, pembedaan relasi dan modus. Dalam menyatakan bahwa Tuhan itu tiga dalam kaitannya dengan pribadi, ditekankan bahwa masing-masing mempunyai esensi yang sama dengan Tuhan dan masing-masing memiliki keperluan dengan Tuhan. Kemudian kita juga bisa melihat penjelasan kepada Tritunggal bahwa Allah itu memiliki uh, Allah itu adalah tiga pribadi, tetapi dia memiliki perbedaan dalam cara berelasi. Ya. Jadi uh, ayah tidak dilahirkan dan ia tidak berasal dari siapapun, putra secara kekal dilahirkan oleh Bapa. Artinya, menunjukkan bahwa hubungan terlintas di mana anak secara kekal dilahirkan oleh Bapa, Roh Kudus secara kekal keluar dari Bapa dan Anak. Kemudian ada tiga pribadi yang setara dalam otoritas. Jadi ketiga pribadi tersebut memiliki otoritas yang setara. Bapa diakui sebagai yang berwenang, tertinggi, Putra juga diakui sebagai sesuatu yang setara. Kemudian kita juga melihat ada uh, doktrin tentang keputusan atau ketetapan-ketetapan alam. Dalam bagian ini, Paul Ernst menjelaskan bahwa ada beberapa karakteristik daripada ketetapan alam. Yang pertama adalah tidak ada sesuatu pun yang berada di luar lingkup kedaulatan Allah. Kedua, keputusan yang mencakup segala sesuatu dibentuk oleh masa lalu, tapi diwujudkan dalam waktu manusia. Ketetapan tersebut merupakan rencana bijaksana karena Tuhan yang Maha Bijaksana telah merencanakan yang terbaik. Kemudian,
Ciri ketetapan Tuhan adalah keputusan tersebut memiliki dua aspek. Kehendak Tuhan yang memiliki tujuan directive will of God dan kehendak Tuhan yang bersifat permisif. Dalam directive will of God kita bisa tahu bahwa Tuhan adalah aktif yang membawa agenda tersebut. Dia menciptakan, mengendalikan alam semesta, mendirikan raja. Sedangkan dalam permisif, meskipun Tuhan telah menentukan segala sesuatu, dia mungkin secara aktif mewujudkannya. Dan dia dapat mewujudkannya melalui sebab-sebab sekunder. Nah, kurang lebih demikian penjelasan dari saya tentang teologi proper.